Hujan di luar sana belum juga reda sejak pagi, seolah langit turut bersepakat untuk menangisi apa yang telah hilang dari rumah ini. Suara rintik air yang menghantam genting terdengar monoton, sebuah irama sumbang yang menemani kesendirianku selama 40 hari terakhir. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, kemeja-kemeja Bima masih tergantung rapi, berbaris seperti tentara yang menunggu komando dari jenderal yang tak akan pernah kembali. Rumah ini terlalu besar untuk dihuni satu orang. Dulu, setiap sudutnya terasa sempit karena tawa Bima yang membahana, atau langkah kakinya yang berat dan terburu-buru saat mencari kunci mobil di pagi hari. Namun kini, rumah tipe kolonial peninggalan orang tuanya ini terasa seperti sebuah gua raksasa yang menelan suaraku bulat-bulat. Keheningan di sini bukan sekadar tiadanya suara, melainkan sebuah kehadiran fisik yang menekan dada, membuatku sesak napas setiap kali aku mencoba menghirup udara yang masih menyisakan aroma tubuhnya. Aku bangkit, menyeret kakiku yang terasa berat menuju jendela. Kaca berembun membiaskan cahaya lampu jalan yang temaram. Aku menempelkan dahi pada dinginnya kaca, mencoba mencari sensasi apapun yang bisa menyadarkanku bahwa aku masih hidup. "Bima," bisikku, dan suara itu pecah di tenggorokan. Tidak ada jawaban. Tentu saja tidak ada. Yang ada hanya gema pantulan suaraku sendiri di ruangan yang dingin ini. Rasa hampa ini berbahaya. Aku tahu itu. Jika aku terus berdiam diri, membiarkan debu menumpuk di atas perabot dan di dalam jiwaku, aku akan mati perlahan bersama kenangan ini. Aku harus bergerak. Aku harus melakukan sesuatu. Membersihkan rumah mungkin? Ya, itu terdengar masuk akal. Sebuah aktivitas fisik untuk mengalihkan otakku dari piringan hitam kenangan yang terus berputar ulang tanpa henti. Aku mengikat rambutku yang mulai berantakan ke belakang, lalu mengambil kain lap dan ember dari dapur. Niatku sederhana, merapikan ruang kerja Bima. Itu adalah satu-satunya ruangan yang belum berani kumasuki sejak pemakamannya. Ruangan itu adalah tempat suci baginya, wilayah di mana ia menghabiskan malam-malam panjang dengan tumpukan berkas dan buku-buku tebal, ditemani kepulan asap rokok kretek yang aromanya selalu menempel di bajunya. Saat tanganku menyentuh gagang pintu ruang kerja yang terbuat dari kuningan dingin, aku merasakan keraguan menyergapku. Jantungku berdebar kencang, seolah aku adalah pencuri yang hendak menyusup ke wilayah terlarang. Dengan tarikan napas panjang yang gemetar, aku memutar gagang itu dan mendorong pintu hingga terbuka. Aroma itu langsung menyambutku. Bau kertas tua, tembakau cengkeh, dan sedikit aroma sandalwood dari pengharum ruangan yang sudah mengering. Baunya begitu Bima, hingga rasanya lututku lemas seketika. Aku berpegangan pada kusen pintu, membiarkan mataku beradaptasi dengan keremangan ruangan yang hanya diterangi cahaya abu-abu dari balik tirai yang tertutup rapat. Debu-debu halus menari di udara saat aku menyibakkan tirai berat berwarna merah marun itu. Cahaya sore yang mendung terbos masuk menyinari meja kerja mahagoni yang kokoh di tengah ruangan. Di atas meja, segalanya masih sama seperti saat terakhir kali ia duduk di sana. Kacamatanya tergeletak di atas tumpukan dokumen, sebuah pulpen yang tutupnya belum terpasang, dan gelas kopi yang isinya sudah mengering meninggalkan kerak hitam di dasarnya. Aku melangkah masuk. Lantai kayu tua berderit di bawah kakiku. Setiap langkah terasa seperti melanggar privasinya. Namun aku terus berjalan mendekati meja itu. Dengan perlahan, aku mulai mengangkat tumpukan kertas, membersihkan debu di bawahnya dan menata buku-buku yang berserakan. "Kamu selalu saja berantakan, Mas," gumamku pelan. Seolah ia masih duduk di kursi kulitnya yang besar itu, tersenyum jahil menanggapi omelanku. "Bagaimana bisa kamu mengurus proyek besar kalau meja kerjamu saja seperti kapal pecah begini?" Air mata menetes tanpa permisi, jatuh membasahi permukaan meja yang baru saja kuelap. Aku menyekanya kasar dengan punggung tangan. "Jangan menangis, Rahayu. Kamu di sini untuk bersih-bersih, bukan untuk meratap." Aku beralih, kerak buku yang menjulang tinggi di dinding sebelah kiri. Ada ratusan buku di sana, mulai dari literatur hukum, sejarah, hingga novel-novel detektif yang sering ia baca sebelum tidur. Aku mulai menurunkan buku-buku itu satu persatu, mengelap sampulnya yang berdebu dan menyusunnya kembali berdasarkan warna. Kebiasaan obsesifku yang selalu ditertawakan Bima. Saat aku mencapai rak paling bawah,
Aku harus berlutut di lantai. Lututku menyentuh papan kayu ulin yang dingin. Di sudut ruangan, tepat di belakang kursi kebesarannya, terdapat sebuah karpet Persia kecil yang ujungnya sedikit terlipat. Itu aneh. Bima adalah orang yang cukup perfeksionis soal penempatan barang-barang interior, meskipun meja kerjanya berantakan. Karpet yang terlipat seperti itu pasti akan membuatnya risih. Aku menjulurkan tangan untuk meluruskan karpet tersebut. Namun saat aku menariknya, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada lantai di bawahnya. Ada satu bilah papan lantai yang terlihat berbeda. Warnanya sedikit lebih gelap dibandingkan papan-papan di sekitarnya. Seolah-olah papan itu sering disentuh atau digeser. Celah di antara papan itu juga tampak lebih lebar dan tidak ada debu yang menumpuk di sela-selanya, berbeda dengan celah-celah lain yang dipenuhi kotoran membandel. Rasa penasaranku mulai menggelitik tengkukku. Apakah ini kerusakan rayap? Kimia memang sudah lama tidak melakukan penyemprotan anti hama. Aku mendekatkan wajahku ke lantai menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas. Dengan ujung telunjuk tanganku, aku meraba permukaan kayu itu. Terasa sedikit longgar. Papan itu tidak terpaku mati seperti yang lainnya. Ada sedikit gerakan saat aku menekannya. Apa ini? Bisikku pada kesunyian ruangan. Aku mencoba mencongkelnya dengan kuku, tapi terlalu keras. Aku menoleh ke meja kerja, menyambat sebuah pembuka surat dari perak yang tergeletak di sana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, entah karena dingin atau karena firasat aneh yang tiba-tiba muncul, aku menyelipkan ujung pembuka surat itu ke celah papan itu. Krek. Suara kayu bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Papan itu terangkat sedikit. Aku menahan napas. Ternyata benar, papan ini tidak dipaku. Ini adalah sebuah celah akses. Dengan sedikit tenaga ekstra, aku berhasil mengangkat ujung papan itu cukup tinggi untuk memasukkan jari-jariku dan menariknya hingga terbuka sepenuhnya. Papan kayu sepanjang setengah meter itu terlepas dari tempatnya menyingkap sebuah lubang helam di bawah lantai. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadaku dengan ritme yang menyakitkan. Apa yang disembunyikan Bima di sini? Apakah dia menyimpan uang tunai emergensi? Atau dokumen penting yang takut dicuri orang? Aku menyalakan senterfonku dan mengarahkannya ke dalam lubang itu. Cahaya putih menembus kegelapan menyinari sebuah objek yang terdiam bisu di sana. Itu bukan tumpukan uang, bukan pula brankas besi. Itu adalah kotak kayu jati berukir. Kotak itu tidak terlalu besar. Mungkin seukuran kotak sepatu, dengan ukiran bunga teratai yang rumit di atas tetupnya. Kayunya tampak tua namun terawat, mengkilap seolah sering digosok dengan minyak. Tidak ada debu tebal yang menyelimutinya, menandakan bahwa kotak ini belum terlalu lama diletakkan di sana atau sering diambil keluar. Darahku terasa berdesir hebat. Selama 15 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah melihat kotak ini. Bima adalah buku yang terbuka bagiku, atau setidaknya itulah yang selama ini aku yakini. Kami berbagi segalanya, PIN ATM, password email, hingga rahasia-rahasia kecil masa kecil yang memalukan. Tidak ada satu sudut pun dalam hidupnya yang tidak aku ketahui. Tapi kotak ini disembunyikan dengan sengaja, di bawah lantai, di sudut tergelap ruang kerjanya. Tanganku terulur gemetar hebat menuju ke dalam lubang itu. Hawa dingin menguar dari bawah lantai menusuk kulitku. Saat ujung jariku menyentuh permukaan kotak itu, aku merasakan sensasi aneh seolah ada aliran listrik statis yang memperingatkanku untuk berhenti. Rahayu, mungkin sebaiknya kau tutup lagi. Mungkin ada hal-hal yang sebaiknya tetap terkubur. Bima sudah tiada, biarkan rahasianya pergi bersamanya. Namun rasa ingin tahu manusia adalah kutukan yang tak terelakkan. Dan lebih dari itu, rasa rindu dan kebutuhan untuk menemukan kembali sosok Bima mengalahkan ketakutanku. Aku mencengkram sisi kotak itu dan mengangkatnya. Berat. Kotak ini jauh lebih berat dari yang kuduga. Aku meletakkannya di atas lantai, tepat di depanku. Aku duduk bersimpuh menatap benda asing itu seperti menatap bom waktu yang siap meledak. Suara hujan di luar seolah menjauh digantikan oleh detak jantungku sendiri yang berdengung di telingaku. Kotak itu tidak digembok, hanya dikaitkan dengan pengait kuningan sederhana berbentuk daun. Ukiran teratai di atasnya begitu indah, namun kini tampak seram di mataku. Bima tidak suka barang-barang antik semacam ini. Seleranya selalu modern, minimalis. Siapa yang memberikan ini kepadanya? Atau dari mana dia mendapatkannya? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Aroma kayu jati tua bercampur dengan bau apak dari bawah lantai memenuhi hidungku. Mas Bima, apa yang kamu sembunyikan dariku? Pertanyaan itu menggantung di udara.
tidak terjawab. Hanya ada aku, kesunyian rumah tua dan sebuah kotak rahasia yang kini tentut untuk dibuka. Tanganku perlahan bergerak menuju pengait kuningan itu. Logamnya terasa dingin membekukan ujung jariku. Ada perasaan takut yang luar biasa bahwa begitu aku membuka kotak ini, bayangan tentang Bima, suami persempan, ayah impian yang tak sempat memiliki anak, pria setia yang kucintai setengah mati, akan hancur berkeping-keping. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa hidup dengan tanda tanya yang menggerogoti sisa kewarasanku. Aku harus tahu. Dengan satu gerakan tegas namun kaku, aku menjentikan pengait itu. Klik. Bunyi logam yang beradu terdengar begitu tajam di ruangan itu, seolah membelah keheningan sore itu menjadi dua bagian, masa lalu yang kukenal dan masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku menahan napas. Tanganku bersiap mengangkat tutup kotak yang berat itu. Kayu jati itu terasa dingin di ujung jariku, kontras dengan keringat yang mulai membasahi telapak tanganku. Kotak itu tidak besar, ukurannya mungkin hanya sedikit lebih lebar dari buku novel tebal, namun bobotnya terasa tidak masuk akal di pangkuanku. Bukan bobot fisik yang menekan pahaku, melainkan bobot ekspektasi dan ketakutan yang tiba-tiba menggantung di udara, memadatkan oksigen di ruang kerja Bima yang pengap. Debu-debu halus menari di dalam sorotan cahaya matahari sore yang menerobos celah tirai, menciptakan pilar-pilar cahaya yang tampak magis sekaligus menyedihkan. Aroma ruangan ini masih sama, campuran tembakau samar, kertas tua, dan aroma khas Bima, wangi cendana yang selalu menempel di kemejanya. Selama berminggu-minggu sejak pemakamannya, aku menghindari ruangan ini. Rasanya seperti melanggar privasi hantu. Namun hari ini, dorongan untuk membersihkan, untuk menutup buku, membawaku ke sini. Berlutut di lantai kayu yang berderit dengan sebuah kotak misterius di tangan. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan detak jantung yang memukul-mukul rusuk. Hanya kotak bekas Rahayu, bisikku pada diri sendiri. Suaraku terdengar serak dan asing di telingaku sendiri. Mungkin isinya hanya kwitansi lama atau koleksi perangko yang terlupakan. Jemariku meraba kunci kait kecil yang terbuat dari kuningan yang sudah mulai menghitam karena oksidasi. Dengan satu gerakan ragu, aku menjentikannya. Klik! Bunyi itu terdengar begitu keras di keheningan rumah yang kosong. Engsel kotak itu mengerang pelan, seolah protes karena dipaksa bangun dari tidur panjang saat aku mengangkat tutupnya perlahan. Aroma itu langsung menyeruak, bukan bau apek seperti yang kuduga, melainkan aroma kertas glossy dan sisa wangi lavender kering yang entah bagaimana terselip di sana. Di bagian paling atas, tergeletak selembar kertas persegi panjang dengan ujung bergerigi, sebuah boarding pass. Dahiku berkerut. Aku mengambil kertas itu. Kertasnya masih cukup kaku, tintanya belum pudar sepenuhnya meski sedikit kabur di bagian tepi. Mataku menyusuri baris demi baris informasi yang tertera di sana, mencoba mencerna deretan huruf dan angka yang seolah ditulis dalam bahasa asing. Passenger name, Bima Pratama. Flight GA086, from Jakarta, CGK, to London, LHR. Date 12 November 2019. London? Kata itu berdengung di kepalaku seperti lalat yang mengganggu. London? Bima ke London? Aku terdiam, mematung dengan tiket itu di tangan. Otakku bekerja keras, memutar mundur gulungan ingatan, berbalik ke tahun 2019, November 2019, tanggal 12. Di mana kami saat itu? Apa yang terjadi saat itu? Ingatan itu datang perlahan, lalu menghantamku dengan kejernihan yang menyakitkan. Aku ingat tanggal itu. Itu adalah minggu di mana hujan turun tanpa henti di Jakarta. Bima sedang sibuk-sibuknya dengan proyek perluasan cabang kantornya. Aku ingat dia pulang dengan wajah lelah, meletakkan tas kerjanya di sofa, dan memelukku erat sebelum berkata bahwa dia harus pergi dinas. "Mas harus ke Balikpapan, Yu," katanya saat itu. Aku bahkan bisa mendengar nada suaranya yang lembut, sedikit penuh penyesalan karena harus meninggalkanku sendirian di rumah saat atap dapur kami bocor. Ada inspeksi mendadak di site plan, mungkin seminggu. Aku membantunya memepak koper kabin warna hitam miliknya. Aku memasukkan 3 kemeja batik, celana bahan, dan vitamin-vitaminnya. Aku ingat mengantarkannya sampai ke pintu depan, mencium punggung tangannya dan berpesan agar dia tidak lupa makan. Dia mengirimiku pesan setiap malam. Katanya sinyal di lokasi proyek buruk, jadi kami jarang menelpon, hanya bertukar pesan singkat via WhatsApp.
"Selamat tidur sayang, di sini panas sekali," begitu tulisnya di satu malam. Tanganku mulai gemetar. Tiket di tanganku mengatakan hal sama sekali berbeda. London, 12 November 2019. Bagaimana mungkin seseorang yang mengaku berada di balik papan yang panas dan lembab memegang tiket penerbangan kelas bisnis menuju London yang saat itu pasti sedang memasuki musim dingin? Ini tidak mungkin. Gumamku, kali ini lebih keras. Penyangkalan adalah pertahanan pertamaku. Mungkin ini tiket batal. Mungkin dia berencana pergi tapi tidak jadi. Tapi potongan boarding pass ini adalah sobekan yang diberikan petugas saat naik pesawat. Ini bukti bahwa penumpang telah boarding. Bima telah naik ke pesawat itu. Bima telah terbang ke London saat aku mengira dia sedang berkeringat di Kalimantan. Rasa dingin yang aneh mulai merambat dari ujung kaki naik ke perutku. Rasa mual. Bukan karena sakit fisik, tapi karena disorientasi. Realitas yang selama ini kupegang teguh bahwa suamiku adalah pria jujur, terbuka dan sederhana, tiba-tiba retak. Ada lubang menganga dalam narasi pernikahan kami, dan lubang itu berbentuk kota London. Aku kembali menunduk ke arah kotak, berharap menemukan penjelasan logis. Mungkin surat tugas, mungkin dia dikirim kantor ke London mendadak dan tidak ingin membuatku khawatir karena penerbangan jauh. Ya, itu pasti alasannya. Dia hanya ingin melindungiku dari rasa cemas. Namun benda berikutnya yang kutarik dari dasar kotak menghancurkan teori rapuh itu berkeping-keping. Itu bukan dokumen kantor, itu tumpukan foto. Foto-foto fisik dicetak di atas kertas foto berkualitas tinggi ukuran 4R. Di era digital seperti sekarang, siapa yang repot-repot mencetak foto kalau itu bukan kenangan yang sangat berharga, atau bukti yang harus disembunyikan secara fisik agar tidak meninggalkan jejak digital di ponsel atau komputer? Aku mengambil foto pertama dengan ujung jari yang kini terasa kebas. Gambar itu menampilkan latar belakang bangunan bata merah dengan arsitektur Victorian yang megah. Langit di belakangnya berwarna abu-abu pucat, khas langit Eropa di musim dingin. Pohon-pohon di kejauhan tampak gundul, ranting-rantingnya mencakar langit seperti jari-jari kerangka. Tapi bukan pemandangan itu yang membuat napasku tersekat, itu adalah subjek fotonya. Seorang wanita. Dia berdiri di depan bangunan itu, sedikit menyamping, menoleh ke arah kamera, ke arah Bima, si pemegang kamera, dengan senyum yang, Tuhanku, senyum itu bukan senyum formal untuk foto turis, itu senyum yang hangat, intimate dan rapuh. Matanya menyipit karena angin atau mungkin karena tawa yang baru saja reda. Dia mengenakan mantel tebal berwarna krem yang membalut tubuhnya, dan sebuah syal marun longgar melilit lehernya dengan longgar. Rambutnya hitam panjang, terurai ditiup angin. Dia cantik, bukan kecantikan yang mencolok, tapi tipe kecantikan yang tenang dan anggun. Kulitnya pucat mungkin karena udara dingin. Aku tidak mengenalnya. Aku membalik foto itu, berharap menemukan tulisan, nama, tanggal, apa saja. Kosong, hanya kertas putih polos di belakangnya. Aku beralih ke foto kedua. Lokasinya masih sama, tapi kali ini angle-nya lebih dekat. Wanita itu sedang duduk di sebuah bangku parkir besi. Di tangannya ada segelas kopi kertas. Dia sedang menunduk, menatap uap yang mengepul dari gelasnya. Ekspresinya tampak seduh atau mungkin termenung. Foto ini diambil secara candid. Si pemotret, suamiku, mengambil gambar ini diam-diam, mengabadikan momen sunyi wanita itu. Ada kelembutan dalam cara foto ini diambil. Fokusnya tajam pada wajah wanita itu, sementara latar belakangnya blur dengan artistik. Ini bukan foto dokumentasi perjalanan, ini foto kekaguman. Jantungku rasanya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. "Siapa kamu?" tanyaku pada lembar foto yang bisu itu. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mataku, bukan karena sedih, tapi karena rasa panas yang membakar di dadaku. Foto ketiga, kali ini latarnya berbeda, di dalam sebuah ruangan. Terlihat seperti kafe atau lobi hotel. Wanita itu tidak sendirian. Ada tangan seseorang yang masuk dalam frame, memegang cangkir teh di seberang meja. Tangan itu mengenakan jam tangan kulit berwarna coklat tua dengan pelat emas. Aku tersentak mundur, seolah tersengat listrik. Foto itu terlepas dari tanganku dan jatuh kembali ke dalam kotak. Aku kenal jam tangan itu. Itu hadiah ulang tahunku dari Bima 5 tahun yang lalu. Jam tangan vintage yang kucari berbulan-bulan di pasar antik Jalan Surabaya. Dia selalu memakainya. Dia bilang itu jimat keberuntungannya. Jadi Bima ada di sana, duduk berhadapan dengan wanita bermantel krem itu. Minum teh di London sementara aku di Jakarta tidur memeluk guling, percaya bahwa suamiku sedang bekerja keras di proyek tambang. Kepalaku mulai berputar.
potongan-potongan kenangan berhamburan, saling bertabrakan mencari makna baru. Bulan November 2019, setelah dia pulang dari Balikpapan, Bima tampak berbeda. Dia lebih pendiam, sering melamun di teras belakang sambil merokok padahal dia sudah lama berhenti merokok. Saat kutanya kenapa, dia hanya bilang proyeknya berat dan banyak masalah. Capek pikiran yuk, katanya saat itu, sambil memijat keningnya. Aku, istri yang bodoh dan naif, memijat bahunya, membuatkannya jamu dan memberikan ruang untuk istirahat. Aku mengira dia memikul beban pekerjaan, ternyata dia memikul beban rahasia. Apakah wanita ini bebannya atau kebahagiaannya? Aku mengambil kembali foto wanita itu. Aku menelitinya lebih dekat mencari celah untuk membencinya. Apakah dia lebih muda dariku? Sepertinya begitu, meski tidak jauh. Wajahnya tidak memiliki garis-garis kelelahan seperti yang kumiliki. Apa yang mereka bicarakan di kafe itu? Apakah mereka menertawakanku? Rasa dikhianati itu datang bergelombang. Awalnya seperti ombak kecil di mata kaki, lalu tiba-tiba menjadi tsunami yang menggulung seluruh kewarasanku. Rumah ini, rumah peninggalan Bima yang tadinya terasa seperti pelindung yang hangat, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Setiap sudut ruangan ini mungkin menyimpan dusta lain. Dinding-dinding ini menjadi saksi bisu percakapan telepon yang tidak pernah kudengar, atau pesan-pesan yang dihapus sebelum aku sempat melihatnya. Aku menatap nanar ke dalam kotak itu lagi. Masih ada beberapa lembar kertas di bawah foto-foto itu. Struk belanja. Aku mengambilnya dengan kasar. Harrods, The Ritz London Afternoon Tea for Two. Oyster Card Top Up. Tanggalnya berurutan. 13 November, 14 November, 15 November. 3 hari penuh. 3 hari di mana dia mengirimiku foto makan malamku yang sepi dan dia membalas dengan stiker love tanpa kata-kata. Kenapa, Mas? Suaraku pecah. Udara di dalam gudang itu mendadak terasa begitu tipis, seolah tersedot keluar oleh sebuah lubang hitam tak kasat mata yang kini menganga di dadaku. Kertas foto itu terasa licin di ujung jari-jariku yang basah oleh keringat dingin, namun tepiannya yang tajam seakan mengiris kulit. Aku masih menatap wajah wanita itu, wajah asing yang tersenyum lebar di depan sebuah bangunan bata merah dengan latar langit abu-abu yang khas. London, tulisan di tiket pesawat itu, tidak berbohong. Heathrow. Duniaku berhenti berputar, bukan karena keheningan, tetapi karena kebisingan di dalam kepalaku yang meledak seketika. Suara tawa Bima, janji-janjinya, dan kata-kata manisnya berputar-putar. Kini terdengar seperti rekaman rusak yang sumbang dan menyakitkan. Aku meremas tiket itu. Bunyi kertas yang merenyuk terdengar sangat keras di ruangan yang sunyi ini. London, desisku. Suaranya parau, asing di telingaku sendiri. Kamu bilang kamu ke Surabaya, Mas. Kamu bilang ada project site yang bermasalah. Ingatanku melesat mundur ke tanggal 20 hantuan tertera di tiket itu. 14 Oktober. 3 tahun yang lalu. Aku ingat. Hari itu dengan ketajaman yang menyiksa. Aku ingat bangun lebih pagi untuk menyetrika kemeja biru kesayangannya, kemeja yang kukira akan dipakainya bertemu klien di Pelabuhan Tanjung Perak. Aku ingat memasukkan vitamin ke dalam tas jinjingnya, berpesan agar ia tidak lupa makan siang. Aku ingat ciuman di keningku saat ia berpamitan. Terburu-buru, karena taksi sudah menunggu. Jaga diri di rumah ya sayang, aku usahakan pulang cepat. Katanya waktu itu, kebohongan. Semuanya kebohongan. Bukan aroma laut Surabaya yang ia hirup, melainkan udara dingin London. Dan bukan kesendirian yang ia jalani, melainkan kebersamaan dengan wanita ini. Mataku kembali tertuju pada foto itu. Wanita itu cantik, harus kuakui. Meski hatiku terbakar rasa cemburu yang mematikan. Rambutnya panjang tergerai. Sedikit bergelombang tertiup angin. Ia mengenakan mantel tebal berwarna krem yang terlihat elegan. Senyumnya, Tuhan. Senyum itu terlihat begitu lepas, begitu bahagia. Apakah Bima yang memotretnya? Apakah Bima yang membuatnya tersenyum seperti itu? Apakah di balik kamera, suamiku juga sedang tersenyum menatapnya? Dengan tatapan memuja yang dulu hanya milikku, rasa mual yang hebat tiba-tiba menghantam ulu hatiku. Aku terhuyung mundur, menjatuhkan foto dan tiket itu ke lantai berdebu,
seolah benda-benda itu beracun. Punggungku menabrak tumpukan kardus berisi buku-buku lama, membuat debu beterbangan di bawah sorotan sinar matahari yang masuk dari celah ventilasi. Partikel-partikel debu itu menari-nari, mengejek kepedihanku. "Kenapa, Mas?" "Mas," teriakku pada kekosongan. "Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Tidak ada jawaban, hanya gema suaraku yang memantul di dinding lembab, terdengar menyedihkan dan putus asa. Aku merosot duduk di lantai, memeluk lutut. Air mata yang sejak tadi tertahan, kini tumpah ruah. Bukan lagi air mata duka karena kehilangan, melainkan air mata amarah karena pengkhianatan. Duka kematian, Bima, adalah satu hal. Itu adalah takdir Tuhan yang tak bisa kutolak. Tapi ini adalah pilihan Bima. Ia memilih untuk berbohong. Ia memilih untuk membagi hidupnya. Pikiranku mulai merangkai skenario-skenario liar, menyusun puzzle dari setiap keterlambatan Bima pulang kerja, setiap perjalanan dinas mendadak, setiap kali ia tampak melamun dan jauh, meski fisiknya ada di sampingku. Dulu, aku selalu memandangnya dengan rasa kasihan. Berpikir ia terlalu lelah bekerja demi masa depan kami. Betapa bodohnya aku. Betapa naifnya. Rahayu yang malang ini. "Kamu bodoh, Rahayu?" Rutuku sambil memukul kepalaku sendiri pelan. "Kamu, istri yang bodoh." Mungkin saat aku sedang menunggunya pulang dengan makan malam yang sudah dingin di meja makan, dia sedang tertawa di sebuah kafe di London bersama wanita itu. Mungkin saat aku mengkhawatirkan kesehatannya, dia sedang merencanakan pelarian berikutnya. Apakah wanita itu tahu tentang aku? Apakah aku yang menjadi lelucon di antara mereka? Istriku yang membosankan di rumah. Mungkin begitu Bima menyebutku. Rasa sakit ini berbeda dari saat dokter menyatakan waktu kematiannya. Saat itu, rasanya seperti jantungku dicabut paksa. Sekarang, rasanya seperti jantungku dicincang perlahan-lahan dengan pisau tumpul yang berkarat. Ini bukan hanya kehilangan fisik. Ini adalah pembunuhan karakter. Pembunuhan kenangan. Aku bangkit dengan gerakan kasar, menyeka air mata dengan punggung tangan. Kemarahan memberiku energi yang aneh. Aku tidak bisa diam di gudang ini. Aku butuh udara. Tapi udara di rumah ini pun terasa menyesakkan. Aku berjalan cepat keluar dari gudang. Langkah kakiku berdebum keras di lantai kayu. Aku masuk ke kamar tidur kami. Kamar yang selama sebulan terakhir menjadi tempat suci bagiku. Tempat aku masih bisa mencium sisa aroma tubuhnya di bantal. Tapi sekarang, saat aku melihat tempat tidur itu, yang kubayangkan bukan lagi kehangatan pelukan Bima, melainkan bayangan dirinya berbaring di sana sambil memikirkan wanita lain. Mataku tertumbuk pada bingkai foto besar di dinding. Foto pernikahan kami. Kami berdua tersenyum, tampak begitu muda dan penuh harapan. Bima merangkul pinggangku erat. Dulu, foto itu adalah sumber kekuatanku. Sekarang, foto itu terlihat seperti sebuah ejekan. "Pembohong," jeritku. Tanpa pikir panjang, aku menyambar bingkai foto itu dari dinding. Beratnya terasa nyata di tanganku. Dengan napas terengah-engah, aku menatap wajah Bima di balik kaca. Wajah yang kucintai setengah mati. Wajah yang kubasuh saat ia sakit. Wajah yang kucium terakhir kali saat ia di dalam peti. Siapa dia? Mas, siapa wanita itu? Aku mengguncang bingkai foto itu, seakan Bima bisa mendengarku dan menjawab. Apa kurangnya aku? Apa salahku? Sampai kamu harus mencari pelarian sejauh itu? Tanganku gemetar hebat. Emosi yang membuncah membuat pandanganku kabur. Aku ingin menghancurkan segalanya. Aku ingin menghapus jejaknya dari rumah ini agar rasa sakit ini berhenti. Preng, aku melempar bingkai foto itu ke lantai. Kaca pecah, berhamburan ke segala arah. Pecahan beling berkilauan di atas karpet, memisahkan wajahku dan wajah Bima dalam foto itu. Suara pecahan itu memecah keheningan rumah, namun tidak memecah keheningan di hatiku.
Aku berdiri mematung, menatap kehancuran yang baru saja kubuat. Napas tersengal, dada naik turun dengan cepat. Lalu, keheningan kembali menyergap. Lebih berat, lebih menekan. Perlahan, kakiku melangkah mendekati lemari pakaiannya. Lemari jati besar yang masih menyimpan semua kemeja, jas, dan kaosnya. Selama ini aku tak berani menyentuhnya, takut aromanya hilang. Tapi sekarang, dengan tangan gemetar karena amarah, aku membuka pintu lemari itu lebar-lebar. Aroma mask dan tembakau halus menyeruak keluar. Aroma Bima. Dulu, aroma ini adalah rumah bagiku. Sekarang, aroma ini memicu rasa mual yang sama. Aku menarik selembar kemeja flanel kotak-kotak, kemeja yang sering ia pakai saat akhir pekan. Aku membenamkan wajahku di sana. Mencari jawaban, mencari jejak kebohongan. Apakah ada aroma parfum wanita lain yang tertinggal dan luput dari perhatianku selama ini? Apakah ada noda lipstik samar yang kulewatkan karena mataku terlalu buta oleh cinta? Kamu jahat, Mas. Isaku tertahan di kain kemeja itu. Kamu jahat sekali. Aku melempar kemeja itu ke lantai, bergabung dengan pecahan kaca. Aku menarik lagi jas kerjanya, celana jeansnya, semuanya. Aku mengamuk dalam diam, mengeluarkan isi lemari, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa membantah tiket dan foto itu. Aku ingin menemukan bukti bahwa aku salah. Aku ingin menemukan catatan harian yang mengatakan, itu hanya saudara jauh. Atau aku pergi berobat. Tapi semakin aku mengacak-acak, semakin aku merasa kosong. Pakaian-pakaian itu hanyalah benda mati. Mereka tidak bisa bicara. Mereka saksi bisu dari kehidupan ganda yang mungkin dijalani suamiku. Setiap helai kain yang menyentuh lantai terasa seperti lapisan kepercayaanku yang terkelupas satu persatu. Kenangan manis kami saat kami berlibur ke Bali. Saat kami merayakan ulang tahun pernikahan yang kelima. Saat dia membawakanku martabak di tengah malam, semuanya kini ternoda. Semuanya terasa palsu. Apakah saat dia memelukku di Bali, dia sedang membandingkan tubuhku dengan wanita di London itu? Apakah saat dia memberiku kado ulang tahun, itu adalah bentuk rasa bersalahnya? Keraguan itu adalah racun yang paling mematikan. Ia mengubah cinta menjadi benci, rindu menjadi dendam. Aku terduduk di tengah tumpukan pakaian Bima yang berserakan. Ruangan kamar kini berantakan. Cerminan sempurna dari hatiku yang porak-poranda. Sinar matahari sore mulai meredup, menciptakan bayang-bayang panjang yang merayap di dinding kamar. Seolah hantu-hantu masa lalu sedang berkumpul untuk menertawakanku. Aku merasa sangat lelah. Tulang-tulangku terasa luluh lantak. Amarah yang meledak tadi kini menyisakan ampas kepahitan yang pekat di lidah. Aku mengambil salah satu jas hitamnya yang tergeletak di dekat kakiku. Ini jas yang dipakainya saat kami menghadiri resepsi pernikahan sepupuku 2 tahun lalu. Aku ingat betapa gagahnya dia. Aku ingat betapa bangganya aku menggandeng lengannya. Tanganku meraba saku bagian dalam jas. Itu secara refleks kosong. Tentu saja kosong. Apa yang kuharapkan? Namun, sensasi meraba saku itu memicu sesuatu di otakku. Kotak di gudang. Aku belum selesai dengan kotak itu. Tadi, rasa kaget dan marah membuatku lari. Tapi sekarang, rasa ingin tahu yang menyakitkan mulai tumbuh menggantikan amarah. Tiket dan foto itu ada di bagian atas. Bagaimana jika ada hal lain di bawahnya? Bagaimana jika ada bukti yang lebih menyakitkan? Atau bagaimana jika ada penjelasan? Bukan. Aku tidak boleh berharap pada penjelasan yang meringankan. Harapan itu berbahaya. Tapi, aku perlu tahu seberapa dalam lubang kebohongan ini. Aku perlu tahu siapa wanita itu. Aku perlu tahu apakah mereka punya anak. Aku perlu tahu apakah uang tabungan kami selama ini terkuras untuk membiayai kehidupannya di London.
Aku harus tahu segalanya. Jika aku harus hancur, biarlah aku hancur sekalian oleh kebenaran yang utuh, bukan oleh bayang-bayang prasangka. Aku menyeka wajahku yang lengket oleh air mata dan keringat. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit berdiri, mengabaikan pecahan kaca yang menggeletak di bawah sandalku. Aku melangkah keluar kamar, meninggalkan kekacauan yang kubuat, dan kembali berjalan menuju gudang yang gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah aku sedang berjalan menuju tiang gantungan. Lorong menuju gudang terasa lebih panjang dari biasanya. Bayangan Bima seakan mengintip dari setiap sudut rumah, diam dan misterius. Aku akan mencari tahu, Mas. Bisikku pada udara kosong. Suaraku dingin, tanpa emosi. Aku akan membongkar semua rahasiamu. Kamu tidak bisa menyembunyikannya lagi dariku. Kematianmu tidak akan menyelamatkanmu dari kemarahanku. Sesampainya di ambang pintu gudang, aku melihat kotak kardus itu masih terbuka di sana, dikelilingi debu yang kini sudah tenang. Foto wanita itu dan tiket pesawat tergeletak di lantai, seperti bangkai masa lalu yang membusuk. Aku menarik napas panjang, menahan getaran di tanganku, dan kembali berlutut di depan kotak itu. Mataku menatap tajam ke dalam isinya yang gelap. Siap untuk terluka lagi, siap untuk dikhianati lagi. Prasangka buruk telah menjadi badai yang memporak-porandakan hatiku. Dan sekarang, aku harus masuk ke mata badai itu untuk menemukan jawabannya. Napas kurenggut paksa, terengah-engah, seolah oksigen di dalam kamar ini mendadak menipis. Dinding-dinding kamar yang biasanya terasa hangat dan melindungi, kini seakan menyempit, menghimpitku dari segala sisi. Kotak kardus itu masih terbuka lebar di hadapanku, menganga seperti mulut binatang buas yang baru saja meludahkan racun. Tiket pesawat ke London itu tergeletak di lantai, tepat di samping lututku yang gemetar. Seonggok kertas yang telah berhasil meruntuhkan duniaku hanya dalam hitungan detik. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir beanggen-beanggen liar yang menari di kepala. Namun, semakin aku mencoba, semakin jelas visualisasi itu muncul. Bima, suamiku yang pendiam dan penuh kasih, berjalan menyusuri sungai Thames dengan seorang wanita lain. Bima tertawa lepas di sebuah kafe kecil di London Tower yang jarang ia berikan padaku di bulan-bulan terakhir hidupnya. Bima, yang memeluk orang lain saat aku tertidur sendirian di rumah ini, menunggunya pulang dari dinas luar kota yang ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara. "Kenapa, Mas?" Suaraku pecah, terlempar ke udara kosong. "Kenapa kamu tega melakukan ini padaku?" Tidak ada jawaban, hanya derit halus dari kipas angin di langit-langit yang berputar pelan. Mengejek kesepianku, rasa sakit itu bukan hanya di hati. Ia menjalar secara fisik. Perutku mual, kepalaku berdenyut hebat, seakan ada palu yang menghantam dari dalam. Ingin rasanya, aku membakar kotak ini sekarang juga. Membakar tiket itu, paspor itu, dan semua bukti kebohongan yang telah ia simpan rapi selama ini. Aku ingin menghapus jejaknya, berpura-pura bahwa Bima hanyalah mimpi buruk yang kini telah berakhir. Namun, di sela-sela amarah yang meledak-ledak, ada satu emosi lain yang merangkak naik, dingin dan tajam. Rasa penasaran, sifat manusia memang terkutuk. Bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan, kita tetap haus akan detailnya. Aku tidak hanya ingin tahu bahwa dia berselingkuh. Bagian diriku yang masokis ingin tahu siapa wanita itu. Sejak kapan? Apakah dia lebih cantik dariku? Apakah Bima lebih bahagia bersamanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berdengung seperti lebah di dalam tempurung kepalaku. Menuntut jawaban, dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku kembali mencondongkan tubuh ke arah kotak itu. Air mata yang mengering di pipi membuat kulitku terasa kaku. Aku menyeka hidung dengan punggung tangan, menarik napas panjang yang bergetar, dan kembali memasukkan tanganku ke dalam tumpukan dokumen itu. Kali ini, aku tidak mencari dengan hati-hati. Aku mengaduknya
dengan kasar. Rasa hormatku pada barang-barang peninggalannya telah menguap. Aku melempar tumpukan kwitansi rumah sakit tunggu. Bukan, ini hanya kwitansi asuransi mobil kas samping. Aku menyingkirkan map berisi akta tanah. Aku mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih personal. Jika dia menyimpan tiket pesawat, pasti dia menyimpan hal lain. Orang yang berselingkuh seringkali ceroboh. Atau mungkin sentimental. Menyimpan kenang-kenangan dari dosa mereka. Ayo, Mas, tunjukkan padaku semuanya. Desisku tajam. Jari-jariku mencengkeram tumpukan kertas koran bekas yang menjadi alas dasar kotak. Jangan setingga-setingga kalau mau menghancurkanku. Debu beterbangan saat aku membalikkan tumpukan paling bawah. Bau apek kertas tua bercampur dengan aroma samar aftershave yang biasa Bima pakai, aroma sandalwood dan jeruk nipisme nyeruak masuk ke hidungku. Dulu, aroma ini adalah tempat perlindunganku. Sekarang, baunya membuatku ingin muntah. Di sudut dasar kotak, terhimpit di antara dinding kardus dan sebuah buku agenda tua yang kulitnya mulai mengelupas. Jariku menyentuh sesuatu yang berbeda. Teksturnya bukan kertas HVS biasa, melainkan kertas yang lebih tebal dan berserat. Aku menariknya keluar. Sebuah amplop. Bukan amplop resmi dari bank atau rumah sakit. Ini amplop surat biasa, berwarna putih gading yang sudah mulai menguning dan lusuh di bagian ujung-ujungnya. Seakan telah disimpan atau diremas berkali-kali. Tidak ada perangko, tidak ada capos. Amplop itu tertutup rapat. Lem perekatnya masih segel utuh, namun terlihat sedikit menggelembung, seolah isinya cukup tebal. Jantungku, yang tadi berdetak karena amarah, kini seolah berhenti sejenak sebelum memacu dirinya lagi dengan ritme yang menyakitkan. Dug, dug, dug. Suaranya memukul gendang telingaku. Aku membalik amplop itu perlahan. Di bagian depan hanya ada satu baris tulisan tangan. Tulisan itu tidak rapi. Goresan tintanya sedikit gemetar. Beberapa huruf terlihat miring dan tidak konsisten. Sangat berbeda dengan tulisan Bima yang biasanya tegas dan tegak bersambung. Namun, aku mengenali tarikan garis pada huruf R dan Y itu. Itu tulisan Bima. Tanpa keraguan sedikit pun. Tertulis di sana, untuk istriku tercinta, Rahayu. Kata tercinta itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. Aku tertawa, tawa yang kering, sumbang, dan mengerikan. Bahkan di telingaku sendiri. Tercinta, ujarku lantang pada ruangan kosong itu. Kamu menulis ini untuk istrimu yang tercinta setelah pulang dari London dengan wanita lain? Lelucon macam apa ini, Bima? Aku meremas amplop itu. Ujung kukuku menancap pada kertasnya. Amarah kembali mendidih. Apakah ini surat perpisahan? Apakah ini surat pengakuan dosa yang dia tulis karena rasa bersalah, namun tak pernah punya nyali untuk memberikannya padaku saat dia masih hidup? Atau lebih buruk lagi, apakah ini surat pembenaran diri? Apakah dia akan menjelaskan bahwa dia menemukan cinta sejati di sana dan meminta maaf karena aku tidak cukup baik untuknya? Pikiranku meliar ke skenario terburuk. Tanganku sudah bersiap untuk merobek amplop itu menjadi dua. Menghancurkannya tanpa membacanya. Menolak memberikan Bima kesempatan untuk membela diri dari liang kubur. Tapi aku tidak melakukannya. Gerakanku terhenti di udara. Matahari sore yang mulai condong ke barat menyelinap masuk melalui celah tirai jendela, menjatuhkan berkas cahaya oranye tepat di atas amplop di tanganku. Dalam cahaya itu, aku melihat noda kecil di kertasnya. Noda bulat yang membuat tintanya sedikit luntur. Itu bekas air mata. Bima menangis saat menulis ini. Genggamanku pada amplop itu melonggar. Rasa marah yang baru piapi perlahan surut, digantikan oleh gelombang ketakutan yang dingin dan mencengkeram tulang belakangku. Ada aura kesedihan yang memancar
dari benda mati ini. Sebuah keputusasaan yang tertuang dalam goresan tinta yang gemetar itu. Aku meletakkan amplop itu di pangkuanku, menatapnya, seolah itu adalah bom waktu yang siap meledak. "Apa isinya, Mas?" bisikku lirih. Suaraku bergetar. "Apa yang kamu sembunyikan dariku, sampai harus ditulis dalam surat yang kamu kubur di dasar kotak ini?" Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar kami. Di atas nakas, foto pernikahan kami masih berdiri tegak. Bima tersenyum lebar. Matanya menyipit bahagia, merangkul pinggangku dengan erat. Pria dalam foto itu terlihat begitu tulus, begitu penuh cinta. Bagaimana bisa pria yang sama menyimpan rahasia sebesar perjalanan ke London dan wanita lain? Otakku berusaha merasionalisasi, mencari celah. Mungkinkah aku salah paham? Mungkinkah tiket itu milik orang lain yang dia simpan? Tidak. Nama di boarding pass itu jelas-jelas namanya. Mungkinkah ini perjalanan bisnis yang dia rahasiakan karena alasan keamanan perusahaan? Tapi Bima hanya seorang arsitek lanskap, bukan agen rahasia. Tidak ada alasan logis selain kehidupan ganda. Tanganku kembali terulur mengambil amplop itu lagi. Kertasnya terasa hangat di ujung jariku. Beratnya terasa salah. Terlalu berat untuk sekadar selembar surat permintaan maaf. Ada beberapa lembar kertas di dalamnya. Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering dan sakit. Ketakutan itu nyata. Aku takut membaca detail perselingkuhannya. Aku takut membayangkan dia menuliskan betapa bahagianya dia di London, jauh dari omelan-omelongku tentang tagihan listrik atau keran bocor. Aku takut surat ini akan menghancurkan sisa kenangan manis yang kupunya tentang dia. Mengubah duka ini menjadi kebencian abadi yang akan meracuni sisa hidupku. Namun, ketidaktahuan jauh lebih menyiksa. Membiarkan imajinasiku liar tanpa kendali hanya akan membuatku gila perlahan-lahan. Aku butuh kebenaran, seburuk apapun rupanya. Dengan jari yang masih gemetar tak terkendali, aku meraba ujung amplop yang terlem. Lemnya sudah tua dan kering, sehingga ketika aku menyelipkan ujung jariku, kertas itu terkelupas dengan mudah, mengeluarkan bunyi krek halus yang terdengar memekakan telinga di kesunyian kamar. Aku menahan napas. Mulut amplop kini terbuka. Aku bisa melihat lipatan kertas putih di dalamnya. Ada jeda panjang sebelum aku berani menarik isinya keluar. Waktu seolah melambat. Debu-debu yang melayang dalam sorot cahaya matahari tampak berhenti bergerak. Suara dunia di luar sana, suara motor yang lewat, teriakan anak tetangga, kicau burung, semuanya lenyap. Hanya ada aku dan surat terakhir dari suamiku. Perlahan, sangat perlahan, aku menarik lipatan kertas itu keluar. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Tulisan tangan yang rapat memenuhi halaman-halaman itu. Tinta hitam di atas kertas putih bergaris. Di halaman pertama, tepat di bagian atas, tidak ada tanggal. Hanya salam pembuka yang membuat dadaku sesak seketika. Rahayu sayang. Hanya 2 kata itu, dan mataku sudah buram oleh air mata. Bukan karena haru, tapi karena rasa sakit yang menikam. Panggilan sayang itu terasa seperti ejekan sekarang. Bagaimana dia bisa memanggilku sayang sambil menyembunyikan semua ini? Aku meletakkan kertas itu di atas paha, meratakannya dengan telapak tangan yang berkeringat dingin. Aku harus membacanya. Aku harus menghadapi hantu ini. Aku harus tahu nama wanita yang telah merebut suamiku. Aku harus tahu di mana mereka tinggal di London. Aku harus tahu segalanya agar aku bisa menutup buku kehidupan kami dengan amarah yang valid, bukan sekadar asumsi. Mataku mulai menyusuri baris pertama paragraf pembuka. Napasku tertahan. Jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Ini dia kunci dari misteri yang menyiksa batinku sejak aku menemukan tiket sialan itu. Bacalah, Rahayu, perintahku pada diri sendiri,
dengan suara parau. Jangan jadi pengecut, hadapi dia. Angin sore berhembus masuk, mengibarkan ujung kertas di tanganku, seolah mendesakku untuk segera menyelami kebenaran yang tertulis di sana. Dengan keberanian yang kupaksakan dari si sesese kewarasanku, aku mulai mengeja, kata demi kata, kalimat demi kalimat, membiarkan suara Bima suara yang kurindukan sekaligus. Ku benci saat ini menggema kembali di dalam kepalaku melalui tulisan tangannya. Aku tidak tahu bahwa saat mataku berpindah ke baris-baris selanjutnya, duniaku tidak akan sekadar runtuh. Duniaku akan berubah bentuk sepenuhnya, menjadi sesuatu yang jauh lebih menyedihkan daripada sekadar kisah pengkhianatan biasa. Tapi saat ini, di detik ini, aku hanya seorang istri yang terluka, memegang bukti dosa suaminya, bersiap untuk menghancurkan hatinya sendiri demi sebuah kebenaran. Jemari ini gemetar hebat, seolah tulang-tulangku telah kehilangan kepadatannya dan berubah menjadi jeli. Amplop lusuh di tanganku terasa jauh lebih berat daripada bobot fisiknya yang hanya beberapa gram. Kertas itu bertekstur kasar, sedikit menguning di bagian tepi, membawa aroma samar yang sangat kurindukan. Aroma tembakau manis bercampur kayu cendana. Aroma tubuh Bima. Di luar jendela, langit sore mulai merembang jingga, mengirimkan berkas cahaya kemerahan yang jatuh tepat di atas meja kayu jati tempat aku bersimpuh. Debu-debu halus menari di dalam sorotan cahaya itu, berputar-putar dalam keheningan yang mencekik. Rumah ini terlalu sunyi. Biasanya, kesunyian ini adalah temanku. Tapi hari ini, ia terasa seperti hakim yang sedang menunggu pengakuan dosa. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering dan sakit. Prasangka itu masih bercokol kuat di kepalaku. Sebuah monster buruk rupa yang memberiku tenaga untuk terus membongkar aib suaminya sendiri. "Buka, Rahayu," bisik suara jahat di kepalaku. "Lihat bagaimana dia mengkhianatimu." Dengan napas tertahan, aku merobek segel amplop itu perlahan. Suara kertas yang terkoyak terdengar begitu nyaring, seperti suara kain kafan yang ditarik paksa. Di dalamnya ada 2 lembar kertas HVS yang terlipat rapi. Tulisannya tangan, tulisan cakar ayam Bima yang khas, dengan huruf G yang ekornya selalu melengkung berlebihan, dan huruf T yang palangnya seringkali terlupa. Melihat tulisan itu saja sudah membuat mataku panas. Seolah-olah Bima sedang duduk di hadapanku, memegang pena Parker kesayangannya, menggoreskan tinta hitam ini ke atas kertas. Aku menarik napas panjang, mencoba membentengi hati dari hantaman rasa sakit yang kuharapkan, lalu mulai membaca. Rahayu Ariantika. Kalimat pembuka itu membuat dadaku sesak. Bukan sayang, bukan cinta, tapi nama lengkapku. Bima hanya menggunakan nada formal seperti ini jika dia sedang sangat serius atau merasa sangat bersalah. Jika kamu membaca surat ini, artinya 2 hal telah terjadi. Pertama, aku sudah tidak ada lagi di sampingmu untuk memelukmu saat kamu menangis. Kedua, kamu akhirnya menemukan kotak Pandora yang berusaha kusembunyikan sekuat tenaga. Maafkan aku, sayang. Air mataku menetes satu persatu, jatuh membasahi celana kungot yang kupakai. "Pembohong," desisku lirih, suaraku parau. "Kamu minta maaf karena ketahuan selingkuh, Mas." Amarahku kembali naik, panas dan membakar. Aku ingin meremas kertas ini, tapi mataku terus memindai baris berikutnya. Mencari nama wanita itu, mencari pengakuan tentang cinta terlarang yang menghancurkan rumah tangga kami. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu saat melihat tiket ke London itu. "Iya, Mas," tanyaku pada ruang kosong. Suaraku bergetar menahan tangis. Aku melanjutkan membaca, siap untuk hancur lebur. Namanya Sarah Rahayu. Dia bukan selingkuhanku. Dia bukan wanita simpanan seperti yang mungkin bisikan setan katakan padamu saat ini. Sarah adalah sepupu jauhku, anak dari Tante Ratna yang tinggal di Surrey. Dia seorang perawat spesialis onkologi di Sen.
Jantungku berhenti berdetak selama 1 detik penuh. Waktu seolah membeku. Onkologi? Rumah sakit? Kata-kata itu berputar di kepalaku, menolak untuk dicerna. Aku membaca kalimat itu lagi, dan lagi, mencoba mencari makna ganda, mencari kebohongan lain. Tapi tulisan Bima tampak begitu jujur, begitu telanjang. Aku pergi ke London bukan untuk berlibur, sayang. Tanganku mulai gemetar semakin kencang, hingga kertas itu berdesir di peganganku. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang ulu hatiku. Bukan mual karena jijik, tapi mual karena ketakutan yang merayap dingin di punggungku. 6 bulan sebelum kepergianku ke London, aku sering mengeluh sakit kepala, ingat? Kamu selalu memijat kepalaku dengan minyak kayu putih, mengatakan mungkin aku hanya kurang tidur atau terlalu banyak menatap layar laptop. Aku berharap itu benar. Ingatanku terlempar mundur. Malam-malam di mana Bima mengerang pelan dalam tidurnya. Pagi-pagi di mana wajahnya tampak pucat pasi, namun ia memaksakan senyum lebar saat aku menyeduh kopi. Aku ingat, dia sering pamit ke kamar mandi lebih lama dari biasanya. Aku pikir dia hanya sedang mencari waktu sendiri. Ya Tuhan, diagnosanya glioblastoma Rahayu, stadium 4. Dokter di Jakarta sudah angkat tangan. Kata-kata itu keluar dari mulutku seperti racun. Otakku bekerja cepat, mengingat artikel-artikel kesehatan yang pernah kubaca sekilas. Kanker otak, agresif, mematikan. Duniaku berguncang. Lantai tempatku duduk terasa miring. Aku mencengkram tepi meja untuk menahan keseimbangan, meski aku masih terduduk di lantai. Napas Bima yang tersengal-sengal di malam-malam terakhirnya, tatapan matanya yang terkadang kosong, hilangnya keseimbangannya saat berjalan yang ia dalihkan sebagai tersandung karpet, semua kepingan puzzle itu berjatuhan ke tempatnya, membentuk sebuah gambar mengerikan yang bukan perselingkuhan, melainkan tragedi. Kenapa aku tidak memberitahumu? Pertanyaan itu pasti sedang kamu teriakan sekarang. Aku tahu kamu marah. Rintihku. Air mata kini mengalir deras, bukan lagi karena cemburu, tapi karena rasa sakit yang jauh lebih dalam. Rasa sakit karena ketidaktahuan. Karena aku melihatmu, Rahayu, aku melihat bagaimana kamu panik saat aku hanya demam biasa. Aku melihat bagaimana kamu tidak bisa tidur berhari-hari saat ibumu sakit dulu. Kamu adalah wanita dengan hati paling lembut dan pencemas yang pernah kutemui. Jika aku memberitahumu bahwa ada bom waktu di kepalaku, kamu akan berhenti hidup. Aku terseduh. Suara isak tangisku memecah sunyian rumah. Dia benar. Dia sangat benar. Aku adalah pengecut yang takut kehilangan. Dan dia menanggung ketakutan itu sendirian demi melindungiku. Aku tidak ingin sisa waktu kita diwarnai oleh bau rumah sakit dan tatapan iba. Aku ingin kamu tetap tertawa saat aku membuat lelucon garing. Aku ingin kamu tetap memarahiku saat aku menaruh handuk basah di kasur. Aku ingin kita tetap normal. Aku membaca paragraf itu berulang kali. Setiap katanya menusuk jantungku seperti belati. Aku membayangkan Bima duduk di ruang tunggu rumah sakit di London, ribuan kilometer dari rumah, sendirian, atau ditemani sepupunya, Sarah. Sementara aku di sini, di Jakarta, berbelanja baju atau menonton drama Korea, mengira dia sedang bersenang-senang dalam perjalanan bisnis. Sarah membantuku di sana. Dia mengatur janji dengan spesialis, menemaniku menjalani serangkaian tes yang menyakitkan, dan memegang tanganku saat dokter di London menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tumornya sudah terlalu menyebar. Foto itu, Sarah mengambilnya saat kami duduk di taman rumah sakit, sesaat setelah vonis itu keluar.
Dia menyuruhku tersenyum agar aku bisa mengirim foto itu padamu dan bilang proyeknya lancar. Senyum di foto itu palsu, sayang. Aku melepaskan surat itu. Kertas-kertas itu melayang jatuh ke lantai ubin yang dingin. Aku meraung. Bukan tangisan sedih yang cantik seperti di film-film, tapi raungan binatang yang terluka parah. Aku memukul dadaku sendiri, mencoba meredakan sesak yang menghimpit paru-paru. Selama berhari-hari ini, aku telah mengutuknya. Aku telah membongkar barang-barangnya dengan kebencian. Aku telah menuduhnya sebagai pengkhianat, bajingan, pendusta. Aku telah menodai kenangan suci kami dengan asumsi-asumsi kotor. Padahal, di saat aku menuduhnya bersenang-senang dengan wanita lain, dia sedang berjuang melawan maut. Di saat aku merasa diabaikan, dia sedang menahan rasa sakit luar biasa agar aku tidak perlu melihatnya menderita. Tiket itu bukan tiket menuju pelarian asmara, melainkan tiket menuju upaya terakhir untuk bertahan hidup. Untuk aku, agar dia bisa bersamaku lebih lama. Mas Bima, bodoh, teriakku di tengah isak tangis. Kenapa kamu tanggung sendirian? Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu jawabannya. Aku ingat bagaimana aku pingsan saat ayahku meninggal. Aku ingat bagaimana depresi menyerangku saat kami kehilangan calon bayi kami 5 tahun lalu. Bima tahu kapasitas mentalku lebih baik daripada aku sendiri. Dia memilih untuk menelan racun itu sendirian agar aku bisa tetap meneguk manisnya kehidupan. Aku merangkak, meraih kembali foto Polaroid yang sempat kulempar ke sudut kotak tadi. Wanita itu Sarah. Sekarang aku melihatnya dengan jelas. Dia tidak sedang menggoda. Tangannya yang menyentuh lengan Bima bukan sentuhan kemesraan, tapi sentuhan penguatan. Dan mata Bima, ya Tuhan, bagaimana aku bisa begitu buta? Itu bukan mata seorang pria yang sedang jatuh cinta pada wanita lain. Itu adalah mata yang lelah, mata yang redup, mata yang menyimpan ketakutan purba akan kematian. Kantung matanya hitam, pipinya lebih tirus dari biasanya. Kenapa aku tidak melihatnya dulu? Kenapa aku hanya melihat apa yang ingin kulihat? Rasa bersalah ini lebih menyakitkan daripada pengkhianatan manapun. Jika dia berselingkuh, aku bisa membencinya. Aku bisa move on dengan kemarahan sebagai bahan bakarku. Tapi ini adalah cinta dalam bentuknya yang paling murni dan paling menyakitkan. Pengorbanan total. Dan aku membalasnya dengan kecurigaan, bahkan setelah dia terkubur tanah. Aku kembali mengambil surat itu dengan tangan gemetar, membersihkan sedikit debu yang menempel. Masih ada sisa tulisan di halaman kedua. Aku menyeka air mata dengan kasar, pandanganku buram, tapi aku harus menyelesaikannya. Aku berhutang padanya untuk mendengar setiap kata terakhirnya. Uang yang keluar dari rekening tabungan kita, 50 juta itu, bukan untuk membelikan Sarah perhiasan. Itu biaya konsultasi dan tes MRI yang tidak ditanggung asuransi di sana. Aku menjual jam tangan Rolex peninggalan Bapak untuk menutupi sisanya, agar tabungan masa depan kita tidak terkuras habis. Maaf aku tidak izin. Aku melirik laci meja di mana kotak jam tangan itu berada. Kosong. Selama ini aku pikir jam itu sedang diservis atau terselip di suatu tempat. Ternyata dia menjual kenangan ayahnya demi menutupi penyakitnya, demi menjaga stabilitas keuanganku. Bisikku, kepalaku terkulai di atas meja, keningku menyentuh permukaan kayu yang dingin. Setiap kalimat dalam surat ini bukan hanya membantah tuduhanku, tapi juga menguliti egoku. Aku merasa sangat kecil, sangat hina. Aku adalah istri yang gagal. Aku tidak ada di sana saat dia kesakitan. Aku tidak memegang tangannya saat dia divonis mati. Aku justru sibuk dengan duniaku sendiri, dengan arisan, dengan pekerjaan, sementara suamiku sedang berperang sendirian di negeri orang. Keheningan rumah ini berubah menjadi riuh rendah suara penyesalan di kepalaku. Bayangan wajah Bima saat pulang dari perjalanan bisnis itu muncul kembali. Dia memelukku begitu erat saat itu, begitu lama,
sampai aku protes karena sesak napas. "Kamu kenapa sangat rindu?" tanyaku waktu itu dengan nada menggoda. Dia hanya mengangguk, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Sekarang aku tahu, dia bukan hanya rindu. Dia sedang bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memelukku lagi. Dia sedang menangis dalam diam, mengetahui bahwa pelukan-pelukan itu kini sudah ada batas waktunya. Aku menangis lagi. Kali ini tanpa suara. Hanya air mata yang mengalir deras seperti sungai, membasahi surat di tanganku. Tinta hitam itu sedikit melebar terkena air mataku, tapi pesannya sudah terpatri permanen di jiwaku. Cahaya matahari sore perlahan menghilang, digantikan oleh keremangan senja yang kelabu. Namun aku tidak beranjak untuk menyalakan lampu. Aku ingin tenggelam dalam kegelapan ini. Aku ingin merasakan sakit ini sampai ke tulang sumsum. Karena hanya ini yang bisa kulakukan untuk menebus dosaku pada Bima. Prasangka burukku telah terjawab. Tapi jawaban yang kudapatkan bukanlah kemenangan. Ini adalah kekalahan telak. Aku tidak kehilangan suami karena wanita lain. Aku kehilangan dia karena takdir. Dan aku kehilangan kesempatan untuk mendampinginya karena dia terlalu mencintaiku. Dan di tengah keremangan itu, mataku menangkap baris terakhir di halaman pertama surat itu. Sebuah kalimat yang membuat hatiku yang sudah hancur menjadi debu. Tapi bukan rasa sakit fisik yang paling kutakutkan di London, Rahayu. Lembar kertas itu bergetar hebat di tanganku, bukan karena hembusan angin yang masuk dari celah jendela tua yang sedikit terbuka, melainkan karena guncangan tubuhku sendiri yang tak terkendali. Tinta biru di atas kertas putih kekuningan itu tampak sedikit luntur di beberapa bagian, jejak air mata Bima saat ia menulisnya. Atau mungkin air mataku sendiri yang baru saja jatuh menimpanya. Aku menarik napas panjang, berusaha mengisi paru-paruku yang terasa kempis dan nyeri. Seolah oksigen di ruangan ini mendadak habis terserap oleh debu-debu kenangan. Mataku kembali menelusuri baris demi baris tulisan tangan Bima. Tulisan yang biasanya tegak dan tegas itu, kini terlihat sedikit miring dan lemah di beberapa bagian. Sebuah tanda fisik dari kerapuhan yang selama ini ia sembunyikan dengan begitu rapi di balik senyum lebarnya. "Ayu," tulisnya di paragraf kedua, "mungkin saat kamu membaca ini, kamu sedang marah. Mungkin kamu menemukan tiket itu, atau foto Sarah yang membantuku berjalan keluar dari klinik di Harley Street? Aku tahu imajinasimu, sayang. Kamu pasti berpikir aku bersenang-senang dengan wanita lain sementara kamu menungguku di rumah. Maafkan aku karena membiarkanmu berpikir begitu. Itu lebih mudah bagiku." Napasku tercekak. Sarah? Jadi nama wanita itu Sarah? Bukan selingkuhan, bukan wanita simpanan. Dia penolong. Dia yang memapah suamiku, ketika kakinya terlalu lemah untuk menopang tubuhnya sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan rasa bersalah menghantamku seperti ombak pasang yang ganas. Bayangan foto yang sempat ingin kubakar tadi kembali muncul di benakku. Pose itu, Bima yang merangkul bahu wanita itu, dan wanita itu memegang pinggang Bima. Sekarang, dengan konteks yang baru, gambaran itu berubah total. Itu bukan rangkulan mesra, itu adalah rangkulan orang yang hampir pingsan, tumpuan putus asa pada satu-satunya tiang yang ada di dekatnya agar tidak rubuh ke trotoar yang dingin. "London bukan liburan, Ayu," lanjut surat itu. Itu adalah pertaruhan terakhir. Dokter di Jakarta sudah menyerah 3 bulan lalu. Mereka bilang kankernya terlalu agresif. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku memikirkanmu. Aku memikirkan rencana kita untuk merenovasi dapur, impianmu untuk pergi umroh tahun depan, dan bagaimana aku ingin menua bersamamu. Jadi, aku mencari pengobatan eksperimental itu. Sendirian, bisikku lirih. Suaraku pecah di tengah ruangan yang sunyi. Kata itu menggema.
memantul di dinding-dinding yang menjadi saksi bisu kehidupannya. Aku teringat saat dia berpamitan untuk pergi ke London. Dia bilang ada konferensi bisnis penting, peluang ekspansi perusahaan yang tidak bisa dilewatkan. Wajahnya berseri-seri saat itu, atau setidaknya itulah yang kulihat. Sekarang aku menyadari, binar di matanya hari itu bukanlah antusiasme bisnis, melainkan kilatan air mata yang ia tahan sekuat tenaga. Dia berpamitan bukan untuk bekerja, melainkan untuk berjuang menyambung nyawa. Aku kembali membaca, kali ini dengan pandangan yang kabur oleh air mata yang semakin deras. Minggu pertama di sana adalah neraka, Ayu. Kemoterapi dosis tinggi itu rasanya seperti membakar seluruh pembuluh darahku. Aku muntah sampai tidak ada lagi yang bisa dikeluarkan. Tubuhku menggigil kedinginan meskipun pemanas ruangan sudah maksimal. Di saat-saat seperti itu, aku sangat ingin menelponmu. Aku ingin mendengar suaramu. Aku ingin mengeluh, "Ayu, badanku sakit semua." Tapi aku tahu, jika aku menelponmu, aku akan menangis. Dan jika aku menangis, kamu akan tahu. Dan jika kamu tahu, senyum bahagiamu akan hilang. Sebuah isak tangis lolos dari tenggorokanku. Suaranya parau dan menyakitkan. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan kiri, sementara tangan kananku meremas ujung surat itu. Bima, racauku. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku. Selama dia di sana, aku sering merasa kesal karena dia jarang membalas pesan. Aku curiga ketika dia hanya bisa melakukan panggilan video sebentar dengan alasan sinyal buruk atau jadwal padat. Padahal, mungkin saat itu dia sedang terbaring lemas, menyembunyikan selang infus di luar bingkai kamera, mengatur nafasnya agar tidak terdengar tersengal, dan memaksakan senyum terbaiknya demi aku. Aku ingat satu panggilan video itu. Wajahnya terlihat tirus dan pucat. "Kamu kurusan, Mas?" Tanyaku waktu itu dengan nada sedikit judes. Dia hanya tertawa kecil. "Masakan Inggris tidak enak, Ayu." Jawaban itu adalah kebohongan yang paling manis sekaligus paling menyakitkan. Dia tidak makan bukan karena rasa makanannya, tapi karena mual yang menghancurkan nafsu makannya. Dan dia merindukan sotoku bukan hanya karena rasanya, tapi karena itu simbol rumah. Simbol kehidupan yang sedang berusaha ia pertahankan mati-matian. Aku melanjutkan membaca, meski rasanya setiap kata seperti sayatan silet di hatiku. "Kamu tahu kenapa aku membeli oleh-oleh Shell Kashmir itu? Bukan karena itu mahal, tapi karena saat aku membelinya, aku sedang membayangkan memelukmu. Tanganku sudah terlalu kurus dan dingin, Ayu. Aku takut jika aku memelukmu langsung saat pulang nanti, kamu akan merasakan tulang-tulangku yang menonjol dan suhu tubuhku yang tidak wajar." Shell itu, aku menoleh ke arah lemari pakaian yang terbuka. Shell merah marun itu tergantung di sana. Shell yang sempat kulempar ke lantai beberapa jam lalu karena mengira itu adalah hadiah permintaan maaf dari seorang suami yang berselingkuh. Dengan langkah terseok, aku berjalan mendekati lemari, meraih shell itu, dan membenamkan wajahku ke dalamnya. Masih ada sisa aroma khas Bima di sana, bercampur dengan bau samar obat-obatan yang dulu tidak kusadari. Aku meraung, menumpahkan segala sesal ke dalam kain lembut itu. "Maafkan aku, Mas." Suaraku menggema di kamar kosong itu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam. Aku kembali duduk di lantai, mengambil surat yang tergeletak. Masih ada satu halaman lagi. Bagian ini tulisannya semakin berantakan, seolah tenaga Bima mulai habis saat menulisnya. Hasil pengobatannya gagal, sayang. Dokter bilang sel kankernya sudah menyebar ke organ vital. Waktuku tidak lama lagi. Mungkin hanya hitungan minggu setelah aku pulang. Itulah sebabnya aku membersihkan aset-aset kita.
mengalihkan sertifikat rumah ini atas namamu, dan mencairkan asuransi pendidikan yang dulu kita siapkan untuk anak yang belum sempat kita miliki. Aku terdiam. Jadi itu sebabnya. Tumpukan dokumen yang kutemukan di brankas tadi. Bukan bukti dia menyembunyikan harta untuk istri muda atau kehidupan rahasia, melainkan persiapan masa depan untukku. Dia mempersiapkan kematiannya sendiri dengan begitu rapi, begitu detail. Semata-mata agar aku, istrinya yang manja dan sering ceroboh ini, bisa hidup dengan tenang tanpa pusing memikirkan birokrasi. Dia menanggung vonis mati itu sendirian. Dia menelan kenyataan pahit bahwa dia tidak akan melihat matahari terbit tahun depan. Sendirian. Di pesawat pulang, saat duduk di sebelahku dengan wajah lelah, dia sedang menghitung mundur sisa napasnya. Sementara aku sibuk bercerita tentang gosip tetangga dan rencana liburan akhir tahun. Aku pulang bukan karena sembuh, Ayu. Tulisnya di paragraf terakhir. Aku pulang untuk pamit. Aku ingin menghabiskan sisa tenagaku untuk melihat wajahmu setiap pagi. Bukan menatap langit-langit rumah sakit asing. Maafkan aku tidak jujur sampai akhir. Aku egois. Tangisanku berubah. Bukan lagi tangisan kemarahan yang meledak-ledak, seperti saat pertama kali aku menemukan tiket itu. Ini adalah tangisan penyesalan yang dalam, perih, dan sunyi. Rasanya seperti ada batu besar yang menghimpit dadaku, membuatku sulit bernafas. Aku mengingat hari-hari terakhirnya. Dia sering tidur lebih awal. Dia sering duduk di teras memandang taman dengan tatapan kosong. Aku pikir dia bosan denganku. Aku pikir dia sedang memikirkan wanita lain. "Kamu mikirin apa sih, Mas?" tegurku waktu itu dengan nada ketus. Dia menoleh, tersenyum lemah, dan meraih tanganku. Ya Tuhan, dia jujur. Saat itu dia benar-benar sedang merekam wajahku dalam ingatannya, menyimpannya sebagai bekal untuk perjalanan panjang yang akan dia tempuh sendirian. Dan aku menepis tangannya waktu itu, berkata bahwa tangannya berkeringat dan lengket. Aku memukul dadaku sendiri, berusaha meredahkan rasa sesak yang tak tertahankan. Betapa kejamnya prasangkaku. Betapa dangkalnya cintaku berbanding dengan pengorbanannya yang seluas samudra. Dia memilih menderita dalam diam, menahan sakit fisik dan mental yang luar biasa, hanya untuk melindungiku dari rasa sedih. Dia menjadi perisai bagi hatiku, membiarkan tubuhnya sendiri hancur dihantam badai penyakit, asalkan aku tetap bisa tertawa dan merasa aman di dalam rumah ini. Di bagian paling bawah surat, tintanya sedikit lebih tebal, seolah dia menekankan pulpennya dengan sisa tenaga terakhir. Jangan marah pada takdir, Ayu. Jangan juga marah pada dirimu sendiri setelah tahu kebenarannya. Pengorbanan ini adalah pilihanku. Kebahagiaanmu adalah tujuan hidupku. Dan jika menyembunyikan rasa sakit ini bisa memberimu beberapa bulan lagi kedamaian tanpa rasa takut akan kehilanganku, maka itu sepadan. Surat itu jatuh dari tanganku. Aku bersimpuh di lantai kayu yang dingin, menundukkan kepala hingga keningku menyentuh lantai. Suara isak tangisku memenuhi ruangan, terdengar pilu dan menyayat hati. Segala tuduhan, segala skenario buruk yang sempat kurangkai di kepalaku tentang pengkhianatan Bima, kini berbalik menyerangku. Akulah yang mengkhianati perkecamannya dengan keraguan. Akulah yang menodai cinta tulusnya dengan curiga. Namun di tengah badai penyesalan ini, perlahan muncul perasaan lain. Sebuah rasa hangat yang menjalar di sela-sela rasa sakit, rasa dicintai yang begitu besar, begitu agung. Bima tidak pergi meninggalkanku karena dia bosan. Dia tidak mencari kebahagiaan di tempat lain. Seluruh hidupnya, sampai detik terakhir jantungnya berdetak, didedikasikan untukku. Perjalanan ke London, kebohongan-kebohongan kecil, senyum yang dipaksakan, semuanya adalah bentuk cinta tertingginya. Bisikku di antara isak tangis. Aku mengangkat wajahku, menatap foto Bima yang terpajang di dinding kamar.
Wajahnya yang tersenyum di dalam bingkai itu kini tampak berbeda. Bukan lagi senyum misterius yang mencurigakan, melainkan senyum tulus seorang pelindung. Matanya seolah menatapku, menembus dimensi ruang dan waktu, menyampaikan pesan bahwa dia sudah tidak sakit lagi, bahwa dia sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, memastikan aku baik-baik saja, meski caranya harus dengan melukai dirinya sendiri. Cahaya matahari sore mulai masuk lebih dalam melalui jendela, menyinari debu-debu yang beterbangan, membuatnya tampak seperti butiran emas. Suasana kamar yang tadinya terasa pengap dan penuh amarah, kini berubah menjadi hening dan sakral. Aku mengambil kembali surat itu, melipatnya dengan sangat hati-hati, seolah kertas itu adalah benda paling rapuh dan paling berharga di dunia ini. Ini bukan sekedar surat. Ini adalah wasiat cinta. Ini adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu tentang bunga dan kata-kata manis, tapi seringkali tentang diam, tentang menahan sakit, dan tentang pengorbanan yang tak pernah minta untuk diakui. Tanganku masih gemetar saat aku mengusap tanda tangannya di akhir surat. Namun, getaran itu bukan lagi karena amarah. Itu adalah getaran kerinduan yang membuncah. Aku tahu, penyesalan ini tidak akan hilang dalam semalam. Rasa bersalah karena telah berburuk sangka mungkin akan menghantuiku untuk waktu yang lama. Tapi setidaknya, sekarang aku tahu kebenarannya. Suamiku adalah pahlawan dalam hidupku. Dan keheningan yang dia pilih, penderitaan yang dia sembunyikan, adalah hadiah terakhirnya untukku. Hadiah yang baru bisa kubuka hari ini, dengan harga air mata yang tak terhingga. Aku memeluk lututku, membiarkan kehangatan matahari sore memeluk punggungku. Membayangkan itu adalah pelukan Bima yang memberitahuku bahwa semuanya sudah dimaafkan. Bahwa aku boleh menangis hari ini, tapi besok aku harus tersenyum lagi. Demi dia. Kertas itu kini basah, keriput di beberapa bagian, karena air mataku yang jatuh tanpa permisi, menodai tinta hitam yang digoreskan tangan Bima beberapa bulan lalu. Tulisan, tegak bersambung, yang begitu aku kenal tulisan, yang biasanya hanya kulihat di kartu ucapan ulang tahun atau daftar belanjaan kini, menjadi satu-satunya jembatan antara duniaku yang runtuh dan dunianya yang telah sunyi. Aku mendekap surat itu ke dada. Menekannya begitu kuat, hingga rasanya kertas itu bisa menembus kulit dan menyatu dengan detak jantungku yang tidak beraturan. Lantai kayu rumah tua ini terasa dingin di bawah kakiku yang telanjang. Namun dingin itu tidak sebanding dengan kebekuan yang menjalar di sekujur tubuhku saat menyadari betapa bodohnya aku, betapa piciknya pikiranku. Bima, bisikku. Suaranya pecah menjadi serpihan udara yang menyedihkan di tengah ruangan yang hening. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu harus menanggung ini sendirian? Pertanyaanku hanya dijawab oleh desau angin yang menyelinap dari celah ventilasi, membawa aroma debu dan kenangan yang kini terasa begitu menyakitkan. Aku membayangkan Bima di London, bukan sedang tertawa di kedai kopi bersama wanita lain seperti yang sempat meracuni otakku, melainkan duduk sendiri di ruang tunggu rumah sakit yang asing, menahan nyeri yang menggerogoti tubuhnya, sambil memikirkan apa oleh-oleh terbaik untukku agar aku tidak curiga. Bayangan itu menghantamku lebih keras dari tamparan fisik manapun. Aku ingat, saat dia pulang dari perjalanan itu, wajahnya pucat, lingkar matanya gelap. Saat itu, aku dengan sinis bertanya, apakah dia kelelahan bersenang-senang. Aku ingat senyum tipisnya yang dipaksakan saat dia menjawab, "Iya, sayang, pekerjaan di sana cukup berat." Ya Tuhan, pekerjaan itu adalah berjuang untuk tetap hidup. Pekerjaan itu adalah menyembunyikan rasa sakit, agar istrinya bisa tidur nyenyak, dan aku menyambutnya dengan punggung yang membelakangi saat tidur. Dengan kecurigaan yang mengintip dari balik setiap kalimatku, aku merosot sepenuhnya ke lantai, tidak lagi peduli pada debu tebal yang mengotori gaun hitamku.
Isak tangisku menggema, memantul di dinding kosong ruang kerja Bima. Ini bukan lagi tangisan duka karena kematiannya. Ini adalah tangisan penyesalan dari seorang pendosa yang baru saja menyadari bahwa dia telah dicintai dengan cara yang paling agung, namun membalasnya dengan prasangka yang paling hina. Maafkan aku, Mas. Maafkan aku. Racauku berulang kali. Seolah kata-kata itu bisa memutar balik waktu. Aku, istri yang buruk. Aku nggak pantas mendapatkan pengorbanan ini. Pandanganku kabur. Tapi aku memaksakan diri untuk membaca kembali paragraf terakhir surat itu. Tinta di sana sedikit luntur. Tapi pesannya tetap tegas. Seolah Bima sedang berbisik tepat di telingaku. Ayu, cintaku, jangan menangis terlalu lama. Aku melakukan ini bukan untuk membuatmu merasa bersalah. Aku menyembunyikan rasa sakitku karena aku egois. Aku ingin setiap detik sisa waktuku bersamamu diisi dengan tawamu, bukan air matamu. Karena mengasihaniku, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah tidak sakit lagi. Tugasku sudah selesai. Sekarang, tugasmu adalah melanjutkan hidup. Berjanjilah padaku. Kamu akan hidup dengan sukacita yang sama seperti saat kita pertama kali bertemu. Hiduplah untuk kita berdua. Napas yang tadinya tersendat di tenggorokan perlahan mulai mengalir. Meski terasa berat dan tajam, aku mengangkat wajah, menatap sekeliling ruangan yang sebelumnya terasa seperti tempat kejadian perkara bagiku. Tumpukan berkas, tiket pesawat, brosur medis yang kutemukan di laci tersembunyi semuanya bukan bukti pengkhianatan. Itu semua adalah monumen cinta Bima. Bukti bisu betapa kerasnya dia bertarung melawan takdir hanya untuk memberiku sedikit lebih banyak waktu bersamanya, tanpa bayang-bayang kematian yang mengintai. Cahaya matahari sore mulai masuk melalui jendela yang berdebu, menciptakan garis-garis cahaya yang menyoroti partikel debu yang menari-nari di udara. Warnanya keemasan, hangat, kontras dengan hatiku yang kelabu. Perlahan, aku bangkit berdiri. Lututku gemetar, tapi aku memaksakan diri untuk tegak. Bima tidak ingin melihatku hancur. Dia tidak pergi jauh-jauh ke London, menahan sakitnya kemoterapi sendirian, hanya untuk melihatku mati perlahan dalam kubangan rasa bersalah. Jika aku terus merutuki diri sendiri, jika aku terus tenggelam dalam prasangka yang sudah lalu ini, aku justru akan mengkhianati pengorbanan terbesarnya. Aku berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Dengan tangan gemetar, aku membuka kuncinya dan mendorong daun jendela itu hingga terbuka lebar. Angin sore langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering. Udara segar mengisi paru-paruku yang sejak tadi sesak, memberikan sedikit kelegaan yang sangat kubutuhkan. "Kamu curang, Mas," ucapku lirih. Kali ini dengan senyum getir yang terukir di bibir. Aku berbicara pada angin, pada langit yang mulai memerah, pada ketiadaan yang terasa penuh. Kamu selalu ingin jadi pahlawan. Kamu bahkan gak kasih aku kesempatan untuk merawatmu. Kamu gak kasih aku kesempatan untuk bilang terima kasih. Aku menarik napas panjang, memejamkan mata, dan membiarkan memori tentang Bima membanjiri benakku. Bukan memori tentang hari-hari terakhirnya yang penuh misteri, tapi memori tentang Bima yang sesungguhnya. Caranya tertawa saat aku membuat lelucon garing. Caranya menggenggam tanganku saat kami menyeberang jalan. Tatapan matanya yang teduh setiap kali dia memanggil namaku. Cinta itu nyata. Cinta itu ada di sini. Di setiap sudut rumah ini, aku berbalik menatap ruangan itu lagi. Rumah ini bukan lagi rumah hantu yang menyimpan rahasia gelap. Ini adalah warisan. Bima mempersiapkan segalanya, asuransi, tabungan, bahkan melunasi rumah ini agar aku tidak perlu berjuang sendirian setelah dia pergi. Dia memikirkan masa depanku
Di saat dia tahu masa depannya sendiri sudah tidak ada. Rasa hangat perlahan menjalar di dadaku, mengusir dingin yang sejak tadi bertahta. Itu adalah rasa syukur. Syukur yang aneh dan menyakitkan. Tapi, tetaplah syukur. Aku bersyukur pernah dicintai sedalam itu oleh seorang pria bernama Bima. Baiklah, Bima, kataku. Suaraku mulai terdengar lebih stabil, lebih kuat. Aku menghapus sisa air mata di pipi dengan punggung tangan. Aku enggak akan mengecewakanmu lagi. Aku enggak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Aku melipat surat itu dengan hati-hati, memperlakukannya seperti benda paling rapuh dan berharga di dunia ini, lalu memasukkannya kembali ke dalam amplopnya. Aku akan menyimpannya, bukan sebagai pengingat akan kesedihanku, tapi sebagai jimat, sebagai pengingat bahwa aku memiliki kekuatan yang diberikan oleh seseorang yang mencintaiku lebih dari nyawanya sendiri. Aku mulai merapikan kembali kertas-kertas yang berserakan di lantai. Tiket pesawat ke London itu ku ambil. Dulu, melihatnya membuat darahku mendidih karena cemburu. Sekarang, aku melihatnya dengan rasa haru. Aku mengusap permukaannya pelan. Terima kasih, sudah berjuang. Bisikku pada tiket itu. Seolah benda mati itu bisa menyampaikan pesanku ke alam sana. Saat aku selesai membereskan kekacauan yang kubuat, ruangan itu tampak lebih damai. Bayang-bayang panjang mulai memenuhi sudut-sudut ruangan, seiring matahari yang semakin condong ke barat. Namun, tidak ada lagi rasa takut atau curiga. Rumah ini terasa melindungi, seolah Bima sendiri yang sedang memelukku dari belakang, melingkarkan lengannya yang hangat di bahuku. Aku berjalan keluar dari ruang kerja, menutup pintunya perlahan, namun tidak menguncinya. Aku tidak perlu mengunci apapun lagi. Tidak ada lagi rahasia. Di ruang tengah, foto pernikahan kami tergantung besar di dinding. Aku berhenti sejenak di depannya. Di foto itu, Bima tersenyum lebar. Mata menyipit karena bahagia. Aku pun tersenyum membalas tatapan Bima dalam bingkai itu. Aku akan hidup, Mas, janjiku. Suaraku bergema lembut di ruang tamu yang luas. Aku akan makan enak, aku akan jalan-jalan, aku akan tertawa lagi. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi aku janji. Suatu hari nanti, tawa itu akan kembali. Demi kamu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundakku. Kesedihan itu masih ada, tentu saja. Rasa rindu itu masih menyayat. Tapi racun prasangka itu sudah hilang, digantikan oleh cinta yang murni dan abadi. Aku melangkah menuju pintu depan, membukanya untuk membiarkan sisa cahaya matahari senja masuk menerangi seluruh rumah. Langit di luar sana berwarna ungu kemerahan, indah dan megah. Di suatu tempat di atas sana, aku tahu Bima sedang melihatku. Mungkin dia sedang tersenyum dengan senyum khasnya yang menenangkan. Lega karena akhirnya aku tahu kebenarannya. Lega karena aku memilih untuk memaafkan, bukan memaafkan dia, tapi memaafkan diriku sendiri. Selamat jalan, cintaku. Bisikku pada angin senja yang berembus pelan, menerbangkan helai rambutku. Tunggu aku di sana. Tapi, jangan tunggu terlalu cepat ya. Aku masih punya janji hidup bahagia yang harus kutepati untukmu. Dan untuk pertama kalinya, sejak kematiannya, aku merasa benar-benar bisa bernapas. Sebuah babak baru telah dimulai. Bukan dengan kepahitan, melainkan dengan cinta yang memenuhi setiap rongga dada.